Ya, ini teman-teman minta dibahas soal STRK. Ya, kita ngerti ya, ini STRK. Kalau teman-teman lihat posisinya ARB, ya ARB 5 hari berturut-turut ya ini ya dari chart dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya banyak yang nanya STRK ini gimana? Ya, kalau saya lihat STRK, kita ngomong secara TA dulu ya teman-teman ya, terlepas dari Broksum ya. Sebenarnya STRK ini kan ada trend line lah ya kita ngomong di sini. Nah, ini ketika di area sini ya, di area ini, ya teman-teman bisa lihat ya di area sini. Nah, ini udah patah tren sebenarnya. Ditambah dengan volume di tanggal 17 November. Jadi buat teman-teman TA ya harusnya udah patah tren kabur ya, itu secara TA. Oke. Lalu kalau dari chartnya aja ya, dia ini udah bentuk ya begini ya. Ini double top ya, akan turun lagi, sedangkan di pucuknya juga dia gagal bertahan ya, seperti itu. Ya, jadi secara chart juga udah double top seperti ini ya, patah tren. Jadi kalau teman-teman masuk based on TA ya harusnya udah keluar. Ya, di sini udah keluar. Nah, tapi kalau ya nggak ini kan hanya by TA ya, tapi kalau kita lihat secara Broksumnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya pindah ke sini ya. Ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 15 November. Nih ya teman-teman bisa lihat ya, 15 November sampai tanggal 21 hari ini bayarnya ini retail semua. Ya. Dan sellernya adalah broker-broker bandar semua ya. Ada PD gede sekali ya, PD-nya Indo Premier gede, FZ, SH, KK dan lain sebagainya gede-gede semua. Jadi ini murni distribusi. Ya. Ini murni distribusi teman-teman. Lalu kalau kita ngomong soal teman-teman memperhatikan pola ya, sebenarnya STRK ini pola mainnya mirip sama BSBK dan SAGE. Dan broker-broker yang dipakai pun mirip kalau teman-teman memperhatikan IPO-IPO yang lalu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya mirip. Nah, kalau teman-teman nggak cut loss gimana? Nah, ini pertanyaannya. Kalau nggak cut loss itu saya bingung. Karena apa? Karena bandarnya ini cukup memberikan kita waktu kesempatan untuk cut loss ya. Contoh saya buka di chart 1 menitan. Di chart 1 menitan teman-teman bisa lihat ya, ini memang diguyur kencang ke bawah ya. Setelah naik ya dia dan tipikalnya dari STRK ini adalah dia mantul-mantul. Karena apa? Dia pingin mendapatkan korban sebanyak-banyaknya ya, dan mantul-mantulnya pun berdasarkan TAN ya, yang jadi resist ketika dia jebol ke bawah, dia mantul menguji. Kemudian dia baru longsor. Jadi ini sebenarnya apa ya, masih baikan nih bandarnya kalau saya bilang ya, karena masih sesuai dengan TA dibandingkan bandar-bandar yang lain yang langsung longsor, nggak jelas seperti itu ya, yang tiba-tiba spam order spike dan lain sebagainya. Tapi ini STRK ini masih sesuai dengan TA menurut saya ya, dan dikasih kesempatan untuk keluar. Ini pun di ARB ini dia masih bangun berkali-kali, ini sekali, 2 kali, 3 kali ya. Tapi yang ada malah teman-teman retail itu malah masuk, bukannya dipakai untuk keluar. Di sini pun juga sama nih, dikasih kesempatan keluar ya. Di sini pun juga ya, ketika turun nggak langsung diguyur ke bawah, tapi ada kesempatan untuk keluar. Ya, jadi buat teman-teman kalau ada yang nyangkut bagaimana ya, menurut saya besok pun akan ada kesempatan untuk keluar. Tinggal teman-teman mau keluar atau enggak ya. Tapi memang view saya adalah ini adalah buangan ya. Jadi kan teman-teman tadi ada yang nanya ke saya sih, STRK gimana? Ya buat saya STRK ini buangan. Apalagi STRK ini berpotensi bikin low lagi yang baru sampai ke mungkin area 100-an ya, area 100-an ya, area 100 mungkin akan mantul di sana, tapi saya nggak ngerti. Saya pribadi nggak tertarik untuk masuk di STRK karena buat saya banyak saham yang lebih menarik dan lebih aman daripada STRK ya, karena agak serem sih bandarnya buat saya. Kalau distribusi cukup serem walaupun ada kesempatan keluar, tapi buat saya skip ya. Silakan teman-teman dianalisa lagi buat yang nyangkut ya, semoga nggak nyangkut sampai ke gocap ya teman-teman ya, ada kesempatan untuk keluar. Oke, itu view saya soal STRK. Dah.